ketahui bahwa kesempurnaan sholat itu dilihat dari bagaimana cara wudhunya, apakah sesuai dengan hukum agama apakah enggak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum mal ilal ka'bain. Al-ayah sadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut, ketika kita akan mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, maka yang pertama adalah harus membasuh wajahmu, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu beserta sikut dua, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu beserta mata kakinya. Diambil dari ayat tersebut bahwa pada wudhu itu ada yang mengatakan 4 seperti Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan 7 seperti Imam Maliki, ada yang mengatakan 6 seperti Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan 6 juga seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk itu kita perlu ketahui, Imam Abu Hanifah mengatakan 4 karena tadi yang diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu akan mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu beserta kedua sikutnya, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu beserta mata kakinya. Maka beliau mengatakan yang pertama itu membasuh muka, yang kedua membasuh tangan beserta sikutnya. Kenapa di ayat tersebut tadi ilal marafiki, tidak malam marafiki? Ayat tafsir menafsirkan itu ilal marafiki itu ma'al marafik, ya, beserta sikutnya. Dan yang ketiga mengusap, ya, mengusap ru'usi. Kenapa? Karena biru'usikum, ya. Biru'usikum itu baknya itu insok. Ada mengatakan bakna bak tabidiyah. Jadi tabidiyah ada tabid ma tahdid. Ada bak tabid duna tahdid. Ada bak istighokiyah. Madhab Imam Abu Hanifah itu menafsirkan biru'usikum itu baknya dianggap bak tabid, ya, ma tahdid. Maka biru'usikum itu biru'i ru'usikum, seperempat, ya, kepala kamu. Dan yang keempat pada wudhu menurut beliau itu yaitu membasuh kaki dua beserta mata kaki dua. Imam Maliki mengatakan pada wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Di mana diambilnya? Diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Yang kedua baru itu membasuh muka, ya. Yang ketiga membasuh tangan dua beserta sikutnya. Dan yang keempat mengusap jami'i ro'si, semua kepala. Karena baknya birusikum, beliau menganggap baknya bak istigrokiyah, semuanya kepala, ya. Itu. Terus yang kelima membasuh kaki dua beserta mata kakinya. Dan yang keenam mualah. Mualah itu dalam arti terus menerus, jangan sampai membasuh muka lantas kita akan membasuh tangan dua itu, ya, jangan terpisah oleh kering gitu. Dan yang ketujuh itu imrul jadi. Dalam arti imrul jadi itu menggosok-gosokkan tangan kepada anggota wudhu itu. Itu pada wudhu menurut Imam Maliki. Adapun pada wudhu menurut Imam Syafi'i yang kita banyak dipakai, yaitu ada 6 juga. Ada 6 itu. Yang pertama niat, ya, diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua itu membasuh muka. Di mana batasnya muka itu? Baik Imam Maliki atau Imam Hanafi, batas muka itu min mana tisairosi, ya, ila muntadakoni. Jadi ketika akan membasuh muka, nah wajib jabhah itu jabhah dan muntadakon dagu nih terbasuh. Di mana letaknya niat itu? Niat ketika air kena pada bagian muka, ya. Contoh umpamanya diambil dari atas, silahkan. Kalau dari keran boleh diambil ya. Umpamanya nggak pakai gayung, diambil aja. Langsung ketika air kena pada min mana bisa si baru niat dan dalam hati, ya. Nah, sampai muntadakoni itu madhab Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Dan batas pinggirnya lalu dunia dari telinga yang kanan sampai yang kiri itu. Dan yang keempat mengusap sebagian kepala. Kenapa demikian? Karena biru usikum itu tadi banyak dianggap bak tabid, ya, biru tahdid. Sebagian tanpa batasnya, boleh di atasnya, boleh di belakangnya, boleh di pinggirnya, boleh di pinggir kanan, pinggir kiri, ya. Itu mazhab Syafi'i. Ambil wudhu, nih, ya gitu ya. Ya itu yang keempat, Pak. Tadi yang ke-1 niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan beserta sikutnya. Sikutnya harus kebasuh, ya, kebasuh. Maka yang pakai baju tangan panjang dikerin dulu, ya, turun dulu. Boleh air diambil, ya, boleh ini keran umpamanya, boleh, yang penting kebasuh, yang penting kebasuh, ya. Atau pakai gayung, boleh, ambil gayung yang tangan kiri, silakan, atau ambil gayung tangan kanan, silakan. Yang penting semua tangan sampai sikut ini kebasuh, ya. Itu yang ketiga. Malah boleh juga tangan kiri dulu, ya, sunat tangan kanan dulu,
Gak apa-apa kiri juga, cuman sunat kanan dulu. Yang ketiga. Yang keempat tadi membasuh muka. Cara ambil air wudhunya ini ya, diangkat, diambil, pas air kena pada bagian jabah, di atas jabah, sudah mati niat, jangan dulu dilepas sampai air ke bawah dagu ya, muntah dakoni ya, baru itu 3 kali sunatnya. Niatnya boleh oleh bahasa Arab, boleh bahasa sendiri juga boleh. Kalau bahasa Arab, nawat hudu'a robnya rasil asgori padolillahi ta'ala. Saya berniat hudu untuk menghilangkan hukum hadas kecil padu karena Allah. Dan saya mau niat berhudu. Saya niat berhudu untuk agar supaya bisa melakukan sholat sah saja. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kaki 2. Ini keran umpamanya, ya, sampai lewat mata kakinya, ya. Dalam arti di ma'al mirfaqain atau ma'al kabain itu, dalam arti ini harus kebasuh mata kaki, berarti harus dilewat ya, harus lebihan. Nah, itu. Kalau pakai gayung silakan diambil. Hati-hati jangan sama. Kalau air pakai dalam ember atau bak kecil, hati-hati ketika membasuh anggota wudhu agak jauh biar enggak mustamal ya, enggak mustamal gitu. Nah, sama itu juga sunat yang kanan dulu boleh yang kiri. Dan yang ke 6 tertib. Di mana dia tertib? Karena tadi dari ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, muka dulu, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum dalam ka'bain ya. Itu tertib. Dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal juga ada 6 ya. Cuman yang pertama padu itu langsung membasuh muka. Yang kedua membasuh tangan. Yang ketiga membasuh mengusap kepala. Itu juga Imam Maliki sama dengan Imam Hambali, baknya birusikum itu baknya dianggap bak istiqiyah. Bijamil usikum. Makanya kalau beliau dan pengikutnya semuanya ya. Nah, kita juga kalau ada orang yang madhab syafi'iyah sunat ketika mengusap bagian kepala ya, sunat semuanya. Malah sebagian kitab Mas Usain menarosi, Imam Syafi'i mengatakan Mas Usain menarosi, ngusap sebagian sesuatu dalam kepala, berarti walaupun pakai peci ya itu bisa saja. Itu madhab Imam Syafi'i itu. Nah, tadi bahwa madhab Imam Hambali mengatakan pada wudhu itu ada 6. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan sampai beserta sikutnya, dan yang ketiga mengusap semuanya rambut, semuanya kepala ya. 4. Yang kelima membasuh kaki 2 beserta mata kakinya ya. Yang keenam tertib ya, tertib itu. Yang keenam tertib. Jadi yang pertama Imam Ahmad bin Hambal, yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan 2 beserta sikutnya, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki, yang kelima mualah terus menerus, dan yang keenam tertib. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk
semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.